Saat cuaca panas, keringat sudah pasti tambah banyak. Ayo, siapa yang belum mandi? Jangan sampai aroma tak sedap badan Anda mengganggu aktivitas terutama lingkungan di sekitar. Mandi memang tergolong aktivitas biasa, tapi jangan anggap sepele kegiatan bersih-bersih yang satu ini. Mandi adalah cara paling mudah membuang kotoran di seluruh tubuh kita, sehingga tubuh terbebas dari bakteri dan kuman penyakit. Nah, bagaimana kalau mandi malam? Sehat nggak ya kira-kira? Benarkah mandi malam bikin badan penyakitan? Di segmen kali ini, Hidup Sehat Plus akan membahas fakta mitos mandi bersama dokter cantik Susi Maria, spesialis penyakit dalam hanya di Hidup Sehat Plus berikut ini. Fakta mitos pertama, mandi malam hari bisa terkena rematik. Penyakit sendi dan otot akibat peradangan atau pembengkakan yang umumnya dialami oleh usia dewasa. Tapi kira-kira itu fakta atau mitos ya? Itu mitos. Jadi sebenarnya penyakit rematik itu penyebabnya ada beberapa ya dan sudah diketahui. Misalnya penyakit rematik itu disebabkan oleh infeksi, oleh penyakit autoimun mungkin, kekebalan tubuh menyerang tubuh sendiri, atau endapan kristal di sendi dan lain-lain gitu. Jadi bukan disebabkan oleh mandi. Memang pada orang yang sudah punya penyakit di sendinya, bila dia terkena suhu dingin, misalnya mandi malam hari menggunakan air dingin, maka dia merasakan gejalanya lebih berasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata suhu dingin itu menyebabkan cairan di sendi menjadi lebih kental. Jadi kalau dikatakan mandi malam hari, suhu dingin menyebabkan sakit rematik, itu tidak. Hanya pada orang yang sudah memiliki penyakit rematik akan terjadi perburukan gejalanya. Bisa terjadi. Biasakan mengawali aktivitas pagi Anda dengan mandi, apalagi mandi dengan menggunakan air dingin. Selain segar, mandi menggunakan air bersuhu dingin bisa meningkatkan suasana hati. Benarkah? Tapi itu fakta atau mitos ya? Itu fakta. Jadi, di tubuh kita memiliki reseptor suhu dingin yang jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau kita melakukan mandi dengan air dingin, maka reseptor suhu dingin tersebut akan memberikan sinyal yang sangat banyak ke otak, dan kondisi seperti itu baik untuk pasien yang depresi. Nah, selain itu, pada suhu yang dingin, tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak endorfin dan norepinefrin. Apa itu? Endorfin itu adalah hormon yang dihasilkan yang menyebabkan kita merasa nyaman, merasa bahagia gitu. Sedangkan kalau norepinefrin di otak, fungsinya dia akan menyebabkan kita lebih bersemangat, lebih konsentrasi, lebih waspada. Nah, itu kan dari teori ya. Bagaimana buktinya? Ternyata diteliti tuh. Di negara yang melakukan renang di musim dingin, ternyata para perenang musim dingin itu setelah melakukan renang di musim dingin, mereka memiliki perbaikan dalam gejala kelelahan gitu ya, gejala-gejala stres, dia merasa lebih semangat gitu. Jadi mandi air dingin memang bermanfaat gitu. Tapi apakah kemudian kita katakan mandi air hangat tidak akan memperbaiki suasana hati? Tidak juga. Ternyata sudah diteliti di Jepang. Kalau orang yang berendam dengan air hangat, itu ternyata juga akan membaik tuh gejala-gejala gangguan mood, gejala-gejala kelelahan. Jadi intinya mandi dengan air dingin ataupun dengan air hangat itu baik, akan meningkatkan semangat kita dan memperbaiki mood kita. Olahraga adalah aktivitas menyehatkan yang bukan saja bisa meningkatkan metabolisme tubuh, tapi membantu meredakan stres, menguatkan tulang dan sendi, juga bisa membuang racun melalui keringat saat Anda berolahraga. Nah, sebelum melakukan aktivitas ini, kira-kira Anda mandi dulu nggak ya? Karena mitosnya mandi sebelum olahraga baik untuk kesehatan, terutama mandi menggunakan air hangat. Benarkah? Fakta atau mitos ya mandi air hangat sebelum olahraga membantu mengendurkan otot? Apa ya jawaban dokter Susi? Itu fakta. Jadi sebelum kita olahraga memang kita dianjurkan ya untuk melakukan pemanasan. Itu tujuannya supaya otot kita lebih lentur sehingga kita tidak akan mengalami cedera ketika berolahraga. Nah, kemudian apakah mandi menggunakan air yang hangat juga bermanfaat? Ternyata memang sudah diteliti bahwa membasuh atau merendam kaki kita ini ya dengan air hangat, kemudian kita berolahraga yang banyak menggunakan otot kaki, diperiksa di darahnya ternyata didapatkan penanda cedera otot itu lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak pemanasan dan juga tidak direndam kakinya menggunakan air hangat. Jadi kesimpulannya sebelum olahraga lakukan pemanasan untuk mengurangi cedera otot, baik dengan pemanasan ataupun dengan merendam atau membasuh tubuh dengan air yang lebih hangat. Saat flu menyerang, tubuh bisa meradang. Selain hidung mampet, kepala pening yang bikin kegiatan juga tersendat.
Nah, supaya flu tak semakin mengganggu, coba deh mandi dan keramas menggunakan air dingin saat subuh. Karena katanya bisa meredakan gejala flu. Fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya mandi mau pagi hari atau mau sore hari, itu perbaikannya dengan gejala untuk infeksi saluran napas seperti batuk atau pilek gitu ya. Yang benar adalah kalau misalnya kita mengalami gejala infeksi saluran napas, bila kita mandi menggunakan air hangat, jadi nanti akan terbentuk tuh uap-uap dari air hangat. Nah, itu akan melembabkan saluran napas kita sehingga akan memperbaiki gejala hidung tersumbat, memperbaiki gejala batuk. Fakta mitos selanjutnya, mandi di pagi hari katanya bisa menjaga imunitas tubuh. Wah, ternyata mandi bisa membuat tubuh semakin sehat ya. Tapi itu fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi memang sudah ada beberapa penelitian menghubungkan antara sistem kekebalan tubuh dengan mandi. Terutama itu adalah mandi menggunakan air dingin. Nah, ternyata jika suhu dingin memang kalau diperiksa di tubuh kita terjadi peningkatan kadar atau jumlah beberapa komponen yang berperan dalam sistem imun, misalnya limfosit, monosit, interleukin, dan lain-lain gitu ya. Tapi apakah kemudian peningkatan tersebut bermakna untuk menyebabkan kita tercegah mengalami sakit tertentu? Itu tidak sampai begitu untuk pembuktiannya. Jadi jika dihubungkan mandi air dingin dengan perbaikan imunitas sih belum sampai ke sana. Setelah beraktivitas seharian, mandi menggunakan air hangat terasa nikmat. Otot tubuh kembali mengendur dan tubuh akan terasa rileks, sehingga Anda bisa beristirahat dengan nyaman. Namun, bagaimana bila mandi air hangat di pagi hari? Fakta mitos selanjutnya, mandi air hangat di pagi hari bisa melancarkan sirkulasi darah. Ini dia jawaban Dokter Susi untuk Anda. Itu fakta. Jadi, kalau kita mandi dengan air hangat gitu ya, jadi itu akan air hangat itu akan meningkatkan suhu tubuh kita, baik dari suhu darah yang mengalir di permukaan kulit, juga sampai ke suhu yang di dalam. Nah, dengan perubahan suhu tubuh tersebut, maka akan terjadi perubahan pada aliran darah. Jadi nanti akan terjadi pelebaran pembuluh darah, denyut jantung akan meningkat, oksigen yang dihantarkan ke jaringan juga meningkat, dan termasuk juga darah yang kembali ke jantung juga akan meningkat. Kesimpulannya memang akan terjadi peningkatan sirkulasi darah. Fakta mitos mandi sudah kami sajikan untuk Anda, supaya tubuh tetap bersih dan bugar. Ini dia tips mandi yang tepat untuk Anda. Nah pemirsa, tadi sudah dipaparkan ya bahwa mandi itu memang bermanfaat untuk kesehatan dan jangan lupa juga berguna untuk membersihkan badan kita. Nah, tapi kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mandi kita ini menjadi mandi yang sehat gitu dan tidak membawa penyakit atau ketidaknyamanan untuk tubuh kita. Yang pertama, berapa sering sebenarnya kita harus mandi? Itu tidak ada aturannya sebenarnya, tergantung dari di mana kita tinggal. Apakah kita tinggal di tempat tropis atau di tempat yang musim dingin, tempat kering, dan juga ditentukan oleh seberapa berat kita beraktivitas dalam sehari-hari untuk menghasilkan keringat. Nah, untuk orang Indonesia yang tinggal di daerah tropis, kurang lebih mandi 1-2 kali sehari itu membuat rasa nyaman di kita. Nah, yang kedua, berapa lama kita harus mandi? Sebenarnya terkait dengan kesehatan secara keseluruhan ya, untuk fungsi jantung, paru itu tidak ada hubungannya. Tapi untuk kulit, memang sebaiknya mandi jangan terlalu lama. Karena kalau mandi lebih dari 10 menit atau lebih dari 15 menit, itu akan menyebabkan kulit kita menjadi lebih kering. Jadi mandilah cukup sekitar 5-10 menit saja. Kemudian yang ketiga, mengenai suhu air yang digunakan saat mandi. Suhu dingin maupun suhu hangat itu akan memperbaiki mood kita dan juga suhu hangat akan memperbaiki sirkulasi darah. Tapi kalau untuk kulit perlu diperhatikan, pada pasien atau orang yang memiliki masalah di kulit, mandi air hangat akan membuat kulit semakin lebih kering. Jadi untuk yang punya masalah kulit cukup mandi dengan air yang sama dengan suhu tubuh atau air yang dingin.